semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua yang menonton dan mendengarkan video ini. Nah, untuk pembahasan yang terakhir kita akan membahas tentang pasar bebas. Pasar bebas itu seperti apa sih? Apakah pasar bebas seperti yang ada di pikiran kalian? Nah, daripada kita berlama-lama, mari kita mendengar penjelasan dari saya tentang pasar bebas. Nah, untuk lebih lanjut, kita masuk langsung saja ke video selanjutnya. Pasar bebas. Definisi pasar bebas adalah sistem ekonomi yang membiarkan semua pelaku ekonomi bebas menjalankan aktivitasnya tanpa campur tangan pemerintah yang signifikan. Dalam sistem ini, produksi, distribusi, dan konsumsi ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan pasar, supply and demand. Dan harga menjadi sinyal utama yang memengaruhi perilaku ekonomi. Dasar filosofis dan ideologi atau liberalisme ekonomi. Pasar bebas didasari oleh paham liberalisme ekonomi yang meyakini bahwa kebebasan individu dalam memiliki properti dan menjalankan usaha akan menghasilkan efisiensi dan kesejahteraan secara otomatis. Melalui mekanisme pasar, tokoh utama paham ini adalah Adam Smith yang memperkenalkan gagasan invisible atau invisible hand sebagai kekuatan tak terlihat yang menuntun pasar menuju keseimbangan dan efisiensi. Selanjutnya yaitu sejarah singkat perkembangan pasar bebas. Konsep pasar bebas mulai berkembang sejak revolusi industri di Eropa, di mana efisiensi produksi dan perdagangan lintas negara semakin dibutuhkan. Gagasan ini terus berkembang hingga menjadi dasar sistem ekonomi di banyak negara barat. Era globalisasi membuat pasar bebas semakin mendominasi dengan adanya deregulasi perdagangan dan pembukaan pasar internasional. Mekanisme kerja pasar bebas. Yang pertama yaitu peran permintaan dan penawaran. Inti dari pasar bebas adalah interaksi antara permintaan dan penawaran. Permintaan mencerminkan keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli barang atau jasa, dan berbagai tingkat harga. Semakin rendah harga, umumnya semakin tinggi permintaan. Sebaliknya, penawaran menunjukkan kesediaan dan kemampuan produsen untuk menyediakan barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Semakin tinggi harga, umumnya semakin tinggi penawaran. Kedua kekuatan ini yang didorong oleh kepentingan pribadi bertemu di pasar untuk membentuk harga dan kuantitas. Yang kedua yaitu proses terbentuknya harga. Harga dalam pasar bebas tidak ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi tunggal. Sebaliknya, harga terbentuk melalui proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Ketika permintaan melebihi penawaran, harga cenderung naik, memberi sinyal kepada produsen untuk meningkatkan produksi. Sebaliknya, ketika penawaran melebihi permintaan, harga cenderung turun, mendorong produsen untuk mengurangi produksi atau mencari cara untuk menarik lebih banyak pembeli. Titik di mana kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan disebut harga keseimbangan pasar.
Alokasi sumber daya dalam sistem pasar bebas. Mekanisme harga tidak hanya menentukan harga, tetapi juga secara otomatis mengalokasikan sumber daya, keuntungan dan kerugian menjadi sinyal utama. Produsen akan mengalihkan sumber daya, modal, tenaga kerja, serta bahan baku ke sektor-sektor di mana harga tinggi dan potensi keuntungan besar, yang mengindikasikan tingginya permintaan konsumen. Sebaliknya, sektor dengan permintaan rendah dan keuntungan kecil akan ditinggalkan. Proses ini yang sering disebut dengan tangan tak terlihat oleh Adam Smith diasumsikan akan mengarahkan sumber daya ke penggunaan yang paling efisien dan produktif sesuai dengan preferensi masyarakat. Karakteristik persaingan sebagai alat alokasi sumber daya. Persaingan adalah jantung dari pasar bebas yang banyak produsen bersaing untuk menarik konsumen dengan menawarkan produk berkualitas lebih baik atau harga yang lebih rendah. Persaingan ini tidak hanya mendorong inovasi dan efisiensi di kalangan produsen, tetapi juga berfungsi sebagai alat utama untuk mengalokasikan sumber daya. Yang pertama, kebebasan produsen dan konsumen dalam pasar bebas. Produsen memiliki kebebasan penuh untuk memutuskan apa yang akan mereka produksi, berapa banyak, dan dengan cara apa, sesuai dengan permintaan pasar dan peluang keuntungan. Yang kedua, yaitu minimnya intervensi pemerintah. Pemerintah biasanya hanya bertindak sebagai penegak hukum, penjaga ketertiban, dan penyediaan barang publik tertentu seperti pertahanan dan hukum. Yang ketiga, yaitu kepemilikan pribadi atas faktor produksi. Sebagian besar faktor produksi seperti tanah, modal, mesin, pabrik, tenaga kerja, dan teknologi dimiliki oleh individu dan perusahaan swasta, bukan oleh negara, untuk mengelola dan menghemat aset mereka secara efisien, karena mereka akan menikmati manfaat dari keuntungan atau peningkatan nilai aset tersebut. Kelebihan pasar bebas. Yang pertama, efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi pasar bebas mendorong efisiensi alokatif dan produktif. Produsen didorong untuk menggunakan sumber daya secara optimal dan menghasilkan barang atau jasa dengan biaya terendah agar tetap kompetitif. Ini menghasilkan pemanfaatan sumber daya yang lebih baik dan meminimalkan pemborosan. Yang kedua, yaitu inovasi dan kompetisi. Inovasi dan kompetisi persaingan sengit antar produsen di pasar bebas memicu inovasi dan peningkatan kualitas. Perusahaan terus mencari cara baru untuk menarik konsumen, baik melalui produk yang lebih baik, layanan unggul, atau harga yang lebih kompetitif. Lingkungan ini mendorong riset dan pengembangan serta adopsi teknologi baru. Yang ketiga, yaitu keterbukaan akses pasar. Keterbukaan akses pasar. Pasar bebas umumnya berarti hambatan masuk dan hambatan keluar pasar yang lebih rendah. Ini memungkinkan lebih banyak pelaku usaha baru untuk masuk dan bersaing, meningkatkan pilihan bagi konsumen, dan mencegah terbentuknya monopoli alami. Konsumen juga memiliki akses yang lebih luas ke berbagai produk dari berbagai produsen. Kekurangan pasar bebas. Yang pertama, ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan sosial dan ekonomi adalah salah satu kritik terbesar terhadap pasar bebas adalah potensinya untuk menciptakan kesenjangan kekayaan yang signifikan. Mereka yang memiliki modal, keterampilan, atau akses yang lebih baik cenderung mengakumulasi kekayaan, sementara kelompok yang kurang beruntung mungkin kesulitan bersaing, menyebabkan disparitas pendapatan dan kesejahteraan. Yang kedua, eksploitasi sumber daya.
eksploitasi sumber daya, yaitu dorongan untuk memaksimalkan keuntungan dalam pasar bebas, dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam dan pengabaian dampak lingkungan. Tanpa regulasi yang kuat, perusahaan mungkin tidak memiliki insentif untuk mempertimbangkan keberlanjutan atau dampak eksternal negatif dari kegiatan mereka. Yang ketiga yaitu potensi monopoli dan kartel. Meskipun bertujuan menciptakan persaingan, pasar bebas tidak kebal terhadap penentuan monopoli atau kartel. Perusahaan-perusahaan besar dengan kekuatan pasar yang dominan dapat mengakuisisi pesaing, menetapkan harga secara sepihak, atau membentuk aliansi tersembunyi atau kartel untuk membatasi persaingan, merugikan konsumen dan inovasi. Peran pemerintah. Yang pertama, fungsi regulasi minimal. Dalam pasar bebas, pemerintah menjalankan fungsi regulasi yang minimal, namun esensial. Ini termasuk pembentukan dan penegakan kerangka hukum yang jelas, seperti undang-undang kontrak dan perlindungan hak milik. Tanpa kerangka hukum yang kuat, transaksi di pasar akan penuh ketidakpastian dan risiko. Pemerintah juga bertanggung jawab atas penyediaan barang publik yang tidak dapat disediakan secara efisien oleh pasar swasta, seperti infrastruktur dasar, jalan dan jembatan, pertahanan nasional, dan sistem peradilan. Peran ini bertuju untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi, tempat individu dan perusahaan dapat berinteraksi dengan percaya diri. Peran pemerintah yang kedua yaitu perlindungan terhadap hak konsumen dan lingkungan. Pasar bebas dengan fokus pada keuntungan kadang dapat mengabaikan aspek perlindungan konsumen dan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah berperan penting dalam melindungi hak-hak konsumen dari produk berbahaya, praktik bisnis yang tidak adil, atau informasi yang menyesatkan. Ini dilakukan melalui standar keamanan produk, label wajib, dan badan pengawas. Demikian pula, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungan dari dampak negatif aktivitas ekonomi seperti polusi atau eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Regulasi lingkungan seperti standar emisi atau perlindungan kawasan konservasi diperlukan untuk mengatasi eksternalitas negatif yang tidak ditangani oleh mekanisme pasar saja. Yang ketiga yaitu penegakan hukum dan persaingan sehat. Salah satu tujuan utama pasar bebas adalah mendorong persaingan, namun pasar itu sendiri dapat menghasilkan kekuatan monopoli atau kartel yang merugikan persaingan. Oleh karena itu, pemerintah bertindak sebagai penegak hukum untuk memastikan persaingan yang sehat. Ini termasuk memberlakukan undang-undang anti-monopoli yang melarang praktik-praktik seperti penetapan harga ilegal, kartel atau merger yang menciptakan monopoli. Melalui peran ini, pemerintah berusaha mencegah konsentrasi kekuatan ekonomi yang berlebihan dan memastikan bahwa semua pelaku pasar memiliki kesempatan yang adil untuk bersaing yang pada akhirnya bermanfaat bagi konsumen melalui harga yang lebih rendah dan inovasi yang lebih besar.
Dampak pasar bebas terhadap ekonomi Indonesia. Indonesia menganut sistem ekonomi campuran yang menggabungkan elemen pasar bebas dengan perencanaan dan intervensi pemerintah. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia semakin membuka diri terhadap prinsip-prinsip pasar bebas, terutama melalui liberalisasi perdagangan dan investasi. Dampak terhadap ekonomi Indonesia yaitu yang dampak positif pasar bebas pada ekonomi di Indonesia. Yang pertama, peningkatan investasi asing atau iklim yang lebih terbuka, menarik investasi asing langsung atau FDI yang membawa modal, teknologi, dan keahlian manajemen berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu diversifikasi ekspor. Dengan akses yang lebih mudah ke pasar global, Indonesia dapat mendiversifikasi produk ekspornya, tidak hanya bergantung pada komoditas tetapi juga produk manufaktur dan jasa. Yang ketiga yaitu pilihan konsumen lebih luas dan harga kompetitif, yaitu impor yang lebih mudah memberikan konsumen akses ke berbagai produk dengan harga yang lebih bersaing, yang mendorong produsen domestik untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi. Yang keempat yaitu transfer teknologi. Perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia seringkali membawa teknologi baru yang dapat diserap oleh industri lokal. Dampak negatif pasar bebas pada ekonomi di Indonesia. Yang pertama, persaingan ketat bagi industri lokal. Industri domestik, terutama usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, seringkali kesulitan bersaing dengan produk impor yang lebih murah dan atau berkualitas lebih tinggi dari produsen global. Yang kedua yaitu potensi ketergantungan pembukaan pasar dapat menyebabkan ketergantungan pada produk atau investasi asing yang dapat menimbulkan kerentanan ekonomi jika terjadi guncangan global. Yang ketiga yaitu kesenjangan ekonomi. Seperti halnya di negara lain, penerapan pasar bebas berpotensi memperlebar kesenjangan pendapatan dan kekayaan jika tidak diimbangi dengan kebijakan redistribusi dan perlindungan sosial. Yang keempat yaitu isu lingkungan dan tenaga kerja, dorongan untuk efisiensi dan biaya rendah kadangkala dapat mengarah pada pengabaian standar lingkungan atau kondisi kerja yang layak jika regulasi dan pengawasan pemerintah tidak memadai. Perbandingan antara sistem pasar bebas dan pasar campuran. Pasar bebas yaitu campur tangan pemerintah atau minim atau juga tidak ada campur tangan pemerintah dalam alokasi sumber daya dan distribusi barang atau jasa. Yang kedua yaitu peran pemerintah atau pemerintah hanya berperan sebagai pengawas dan penegak hukum, memastikan keamanan dan keadilan dalam transaksi. Yang ketiga yaitu harga. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar, penawaran dan permintaan. Yang keempat yaitu kepemilikan, sumber daya dan alat produksi sebagian besar berada di tangan swasta. Yang kelima, keuntungan. Keuntungan menjadi motif utama pelaku ekonomi. Yang keenam, contoh sistem ekonomi yang sangat liberal seperti yang dicita-citakan oleh beberapa penganut ekonomi liberal di mana campur tangan pemerintah sangat minimal. Perbandingan antara sistem pasar bebas dan campuran. Pasar campuran yaitu yang pertama campur tangan pemerintah. Pemerintah memiliki
peran signifikan dalam mengatur dan mengarah kegiatan ekonomi. Yang kedua, peran pemerintah yaitu membuat kebijakan untuk menstabilkan ekonomi, melindungi konsumen dan pekerja, serta menyediakan barang atau jasa publik. Harga barang yaitu masih dipengaruhi oleh mekanisme pasar, tetapi pemerintah dapat melakukan intervensi untuk mengendalikan harga atau mencegah praktik monopoli. Kepemilikan sumber daya dan alat produksi dibagi antara sektor swasta dan pemerintah. Yang kelima yaitu keuntungan. Motif keuntungan tetap ada, tetapi pemerintah juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan pemerataan. Penerapan dan dampak pasar bebas. Yang pertama yaitu contoh negara dengan sistem pasar bebas. Tidak ada negara di dunia yang sepenuhnya menganut sistem pasar bebas murni tanpa campuran tangan pemerintah sama sekali. Namun, beberapa negara mendekati model ini dengan tingkat intervensi yang sangat rendah dan sangat mengandalkan mekanisme pasar untuk alokasi sumber daya. Contoh yang sering disebut antara lain. Yang pertama ada Hong Kong, dikenal sebagai salah satu ekonomi paling bebas di dunia dengan tarif yang hampir tidak ada, regulasi minimal, dan pemerintahan yang kecil. Yang kedua yaitu Singapura. Meskipun memiliki pemerintahan yang kuat, Singapura sangat pro-bisnis dengan pajak rendah, regulasi minimal untuk bisnis, dan sistem kapitalis yang kuat. Yang ketiga yaitu Swiss, memiliki tingkat intervensi pemerintah yang rendah, perlindungan hak milik yang kuat, dan sektor keuangan yang sangat kompetitif. Yang keempat yaitu Selandia Baru. Pada tahun 1980-an, Selandia Baru melakukan reformasi ekonomi radikal menuju pasar bebas dengan deregulasi, privatisasi, dan reformasi pajak. Yang kelima yaitu Amerika Serikat. Meskipun sering dianggap sebagai contoh ekonomi pasar bebas, Amerika Serikat sebenarnya adalah ekonomi campuran dengan banyak regulasi di berbagai industri dan intervensi pemerintah yang signifikan dalam sektor-sektor tertentu. Namun, prinsip-prinsip pasar bebas tetap menjadi fondasi utamanya. Selanjutnya yaitu globalisasi dan perdagangan internasional. Pasar bebas adalah salah satu pendorong utama globalisasi, yaitu proses peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antara negara dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam konteks ekonomi, globalisasi diwujudkan melalui perdagangan internasional yang semakin bebas. Yang pertama yaitu peniadaan hambatan. Globalisasi mendorong penurunan atau penghapusan tarif, kuota, dan hambatan non-tarif lainnya yang membatasi pergerakan barang dan jasa antar negara. Ini difasilitasi oleh organisasi seperti World Trade Organization atau WTO dan perjanjian perdagangan bebas regional, misalnya seperti AFTA dan NAFTA atau NAFTA dan juga USMCA. Selanjutnya yaitu spesialisasi dan keuntungan komparatif. Dengan perdagangan bebas, negara dapat berspesialisasi dalam memproduksi barang dan jasa di mana mereka memiliki keunggulan
komparatif atau biaya produksi relatif lebih rendah. Ini mengarah pada efisiensi global yang lebih tinggi karena setiap negara fokus pada apa yang paling baik mereka lakukan, kemudian menukarnya dengan produk dari negara lain. Selanjutnya yaitu aliran modal dan tenaga kerja. Globalisasi juga mencangkup aliran bebas modal investasi dan mencapai batas tertentu tenaga kerja antara negara yang memungkinkan perusahaan untuk mencari lokasi produksi yang paling efisiensi dan memfasilitasi transfer teknologi. Nah, untuk penjelasan yang tadi yang panjang lebar serta contoh-contohnya, sepertinya kalian sudah mengerti apa sih itu pasar bebas. Baik, terima kasih untuk semuanya yang telah mendengarkan serta menonton video saya dari awal sampai akhir. Dari mulai pasar persaingan sempurna, teori produksi, biaya produksi, pasar monopoli, serta pasar bebas. Terima kasih untuk semuanya, saya sangat berterima kasih kepada kalian. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.